Negeri Seribu Pulau atau Negara Kepulauan disematkan dalam nama Indonesia atas karunia Tuhan dengan berbagai keindahan alam dan kekayaan budaya yang sangat menakjubkan, secara turun-menurun diwariskan oleh para leluhur. Seiring perkembangan zaman, dengan masuknya media informasi, lambat laun budaya luar pun masuk ke Indonesia. Imbasnya, keberadaan kesenian tradisional sebagian tersisih dan kehilangan pendukungnya. Salah satu unsur pendukung yang dapat mempertahankan eksistensi kesenian tradisional adalah kepemilikan sanggar. Sanggar seni adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni, seperti Sanggar Podoroso, Salatiga, yang berkecimpung dalam seni gamelan dan juga wayang. Sanggar Podoroso berdiri dan resmi menjadi tempat pawiatan sejak tahun 2019 yang bertempat di Rumah Budaya Salatiga, Jalan Giling Rejo, Gedongan, Salatiga. Sebelum sanggar ini diresmikan pemerintah, aktivitas dalam sanggar berlangsung di beberapa tempat yang berbeda. Desa Kemiri, tempat kediaman Bapak Fatoni, merupakan tempat pertama untuk mereka latihan. Tahun 12 ya, 2012 ini belum ada sanggar ini. Saya melatih itu Desa Kemiri, itu sudah ada fasilitas tempatnya di Pak Fatoni, itu mantan DPR pusat yang mengayomi saya, mendukung saya untuk membimbing anak-anak sejak dini, sejak TK ya ini. Itu fasilitasnya apa tuh, alat-alatnya gamelan dan wayang maupun tempat saya disediakan. Memasuki tahun 2012, setelah vakum beberapa tahun, sanggar ini meminjam tempat di pemadam kebakaran dengan bantuan Bapak Tri dan juga Bapak Agung. Selain itu ada pula almarhum Bapak Mardowo, selaku teman dekat Mbah Jono atas simpatinya dalam membantu memfasilitasi sanggar tersebut. Sementara itu vakum karena murid-muridnya sudah sekolah semua ya, di SMP, di SMA dan kuliah. Kemudian saya muncul pada tahun 12. Itu saya ingin mengembangkan lagi. Akhirnya itu saya diberi fasilitas untuk memberi pelajaran, ditempatkan di gedung itu yang sekarang sudah menjadi damkar ya. Dan di sebelah kiri itu adalah tata kota, di sini DPU-nya. Ya. Itu sementara di situ banyak murid saya, 50 pun ada. Tiap minggu itu wali muridnya juga ya dari Semarang, dari Magelang, dari Boyolali, ya itu ikut semua wali muridnya. Karena saya belum punya tempat, saya minta pada Pak Wali Kota. Terus terang saja, saya minta tempat untuk mengasuh anak-anak kecil, yaitu di bidang kebudayaan, ya di bidang karawitan dan pedalangan. Disanggupi oleh Bapak Wali. Kemudian ini diberikan, ini bekas sekolah ini SD Ledok 4 ini.
karena sudah vakum 5 tahun tidak ditempati, saya milih bertempat di sini yang dekat dengan rumah saya. Nah, sekaligus ini dijadikan rumah budaya oleh Bapak Wali Kota. Arti dari Podoroso merupakan singkatan dari beberapa kata, yakni pa, pawiatan, da, pedalangan, ra, karawitan, anak dan remaja, sa, kota Salatiga. Nah, jadi pawiatan, pedalangan, anak dan remaja Salatiga. Saya singkat dengan nama Sanggar Podoroso. Itulah artinya. Keistimewaan dan perbedaan adalah hal yang paling menarik. Sanggar ini selain mengajarkan pedalangan, para murid anak dan remaja juga harus bisa menabuh, sehingga mereka bisa multitasking atau tidak hanya satu bidang saja. Pangaken nami kula Muhammad Lirauf Fabian Rito, usia 14 tahun, asal Jambu, Kabupaten Semarang. Jenengan di sini sudah dalang berapa lama? Latihan dalang? 3 tahunan lah. 3 tahunan. Dari mulai Kelas 6 sampai SMP kelas 3. Saya disuruh sama Mbak Jono disuruh mbakoi tembung sama benang, tembung, gong, tem, saron, peking, kenong sudah bisa. Ya banyak lah. Yakso lelaku mawalingkang gembira maranggang sisiung metu mako. Tak hanya anak dan remaja, sanggar ini juga mengajarkan para lansia pensiunan. Bagi anak dan remaja, mereka mendapatkan jadwal latihan hari Kamis dan Minggu, dan hari lain diisi dengan para lansia pensiunan. Kesuksesan sanggar dan para murid yang diajarkan hingga bisa menjadi pedalang profesional, terdapat seseorang yang memiliki usaha besar dan perjuangan untuk menggapai hal tersebut. Memiliki karakteristik tegas, disiplin, tanggung jawab, ikhlas dan tekun, terutama terhadap anak-anak muridnya yang selalu menanamkan budi pekerti, norma kehidupan dan sikap sungguh-sungguh. Itu yang selalu ditekankan Mbah Sarjono. Mbah Jono sapaannya, pendiri sekaligus pengajar Sanggar Podoroso. Sekarang ini saya umur saya sudah 80 tahun. Ayah saya itu aslinya dari Klaten. Saya terus pulang ke Klaten, dibesarkan di Klaten. Kemudian saya mempunyai SP ini, saya kerja di Salatiga. Tahun 1973 saya masuk di Salatiga sampai sekarang. Dalam pengajarannya, Mbah Jono selalu memperhatikan muridnya berdasarkan kapasitas yang dimiliki. Selain itu, muridnya juga dituntun untuk selalu membaca dan menghafal apa yang diberikan supaya mereka jauh lebih mahir. Nah dari sejak itu kalian tujuannya kudu hafal. Tapi kalau anak-anak itu belum bisa ya membaca dulu. Lama-kelamaan kan dia hafal. Membaca dulu. Tapi kalau sudah bisa, ini tesnya harus sudah tidak membaca, praktek duluan ya, sabar ya, caturnya ya, dialognya itu
Di balik jeripayah seorang pelatih, terdapat dukungan manis dan lembut dari jantung hati seumur hidup yang selalu menemani baik susah maupun senang. Dengan sapaan Mbah Putri bernama asli Mbah Suparti. Nama saya Suparti. Saya lahir di Klaten dan lahirnya tanggal 10 Agustus tahunnya 48. Menemani sang suami bahkan muncul rasa simpati kepada para murid anak-anak hingga menyediakan makanan dan minuman agar mereka senang dan semangat saat berlatih. Apa-apa itu tidak ada, cuma saya itu rela dengan hati ikhlas. Saya itu memikirkan anak-anak kecil muridnya Mbak itu kan masih kecil-kecil dan rumahnya jauh-jauh, jadi saya ikhlas dengan hati saya rela itu saya memikirkan anak-anak satu kali. Anak-anak itu jauh biar nanti kalau makan siang itu saya kasih makan siang. Sebenarnya saya itu mendampingi Mbah itu biar ini itu bisa hidup, karena anak-anak itu kalau tidak disemangati kan nanti kan tidak latihan, papanya tidak dipikirkan baik, nanti kan biar suka lah, jadi biar semangat. Seni dan budaya merupakan hal yang tidak bisa dilupakan dan harus dipertahankan. Lewat Sanggar Podoroso dapat mendukung seni dan budaya lebih baik, terutama bidang karawitan gamelan dan wayang. Di balik itu Mbah Jono menggerak sanggar sekaligus menjadi penggiat dalam bidang kesenian.